Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini atau hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan in order to, in order that, dan so serta so that itu sendiri. Nah, apa yang disebut dengan in order to, in order that, so dan so that itu, dan bagaimana cara penerapannya di dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, materi ini biasanya diajarkan pada sekolah-sekolah SMP, yang mana ini termasuk dalam materi subordinate conjunction. Subordinate conjunction itu adalah kata penghubung yang memiliki cause effect atau yang memiliki tujuan tertentu di dalam pembuatan kalimatnya. Nah, jadi penggunaan dari keempat kata ini kita bisa mengartikannya satu-satu terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Nah, in order to ini artinya agar atau supaya. Nah, in order that sama agar atau supaya juga. Nah, sementara kalau so ini artinya sehingga atau jadi. Dan so that artinya sama dengan penggunaan yang in order to dan in order that ini. Sama dengan penggunaan in order that ini artinya agar atau supaya. Paham ya teman-teman untuk definisi dari kata-kata ini. Nah, jika teman-teman mengerti tentang pengertian dari kata ini, teman-teman pasti bisa membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Nah, perbedaan dari in order that sama dengan so that, in order that dengan so that ini perbedaannya kalau di dalam penggunaan in order that kita lebih cenderung menggunakannya di dalam pembuatan karangan-karangan yang formal atau berbicara dengan cara yang formal. Sementara pada umumnya orang-orang bisa menggunakan yang namanya so that di dalam communication atau like universalnya so that. Namun di dalam bentuk formalnya adalah in order that. Nah, paham ya sampai di sini ya teman-teman? Nah, untuk perbandingan dari in order to dan in order that ini sama dengan kata penghubung yang digunakan ke dalam kalimat klausa. Klausa itu sendiri. Nah, kita contohkan dari penggunaan yang pertama in order to. Nah, in order to kita contohkan di sini. He studies hard in order to pass the exam. Dia belajar keras agar atau supaya lulus ujian. Nah, dalam penggunaan in order to di sini, teman-teman bisa melihat terdapat dua kalimat yang ada di sini. Yang pertama adalah he studies hard. Dan ini juga satu kalimat. To pass the exam ini diambil dari kalimat misalnya he passed the exam atau kita masukkan ke subjek he. Jadi bisa jadi he passed the exam. Nah, namun di dalam penggabungannya atau kita menyatakan suatu kalimat sebab akibat, maka kita bisa menggunakan kata penghubung in order to itu di sini. Nah, kalau untuk penggunaan in order to sendiri, setelah kata dari in order to kita harus memasukkannya dengan penggunaan infinitif. Infinitif teman-teman harus sudah paham terlebih dahulu dalam artian penggunaan dari to dan penggunaan dari verb bentuk pertama. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, itu adalah penggunaan dari to infinitif atau bisa juga dengan penambahan to sebelum kata kerja pertama. Nah, paham ya sampai di sini teman-teman untuk penggunaan in order to. Nah, sementara kalau misalnya kita menggunakan yang in order that, nah in order that saya bikinkan contohnya di sini. Nah, kita lihat perbedaannya. We have to exercise regularly in order that we have healthy body. Nah, di sini juga terdapat dua kalimat. Nah, sementara di sini juga ada subjek. Nah, jadi in order to di sini adalah pembuatan dari clause itu sendiri, yang dimana in order to itu berfungsi sebagai pengganti yang namanya subjek dan kata kerja. Nah, inilah yang disebut dengan klausa. Klausa, paham ya teman-teman? Nah, ini termasuk ke dalam bentukan dari independent dan dependent clause. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk klausa. Klausa itu sendiri. Paham ya teman-teman dari sini? Nah, sementara untuk contoh in order that-nya kita bisa melihat di bagian sini. We have to exercise regularly in order that we have healthy body. Kita harus melakukan exercise secara rutin agar atau supaya kita mendapatkan
body yang sehat atau tubuh yang sehat. Nah, di sini penggunaan in order that ini terpisah dengan kalimat-kalimatnya masing-masing, dengan kalimat atau dengan klausa-klausanya. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada yang terdapat yang namanya subjek, terus verbnya di sini ini juga terbentuk sebuah subjek, dan di sini juga verbnya. Nah, penggunaan in order that itu menggabungkan dua kalimat itu tadi. Nah, sementara karena dia menggunakan that, kita harus memasukkan yang namanya subjek di sini. Harus memasukkan yang namanya subjek setelah kata that itu sendiri. Berbeda dengan kalimat yang pertama ini. Kalau in order to, in ordernya ini berfungsi sebagai subjek. Jadi kita tinggal menambahkan bentuk dari to infinitive-nya itu aja. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, untuk artinya sendiri kita jelas sudah mengetahui dia belajar keras agar lulus ujian. Kita harus melakukan exercise regularly agar kita mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, kapan kita menggunakan in order to dan in order that? Kita juga bisa menggunakan in order to atau in order that pada kalimat yang menggunakan in order that atau in order to sendiri. Nah, contohnya yang di sini saya contohkan, we have to exercise regularly in order to get healthy body. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya in order to. Nah, setelah in order to kita menambahkan yang namanya verb bentuk pertama, karena ini adalah penggunaan dari infinitive. Kalau misalnya teman-teman masih belum mengetahui apa yang disebut dengan infinitive, bisa cek di video saya. Nah, artinya sendiri kita harus melakukan exercise atau olahraga regularly atau secara rutin agar atau supaya mendapatkan body tubuh yang sehat. Nah, kalau di atas kita harus melakukan exercise secara rutin agar kita mendapatkan atau mempunyai tubuh yang sehat. Nah, sama nggak menurut teman-teman? Nah, jadi jangan teman-teman semuanya berpatokan kepada apa sih bedanya? Kita bisa memakainya untuk keduanya, terserah teman yang memilih yang mana. Kalau misalnya teman mau memilih in order that, boleh juga. Cuman setelah itu teman-teman harus memasukkan yang namanya subjek dan teman-teman membuat satu kalimat lagi. Nah, dia sama klausa juga. Sementara yang in order itu ini dijadikan sebagai subjek, lalu teman-teman tinggal menambahkan yang namanya kata kerja itu sendiri. Paham ya teman-teman? Nah, ini cuma sekedar kata penghubungnya saja. Nah, lanjut kita kepada penggunaan dari kata so. Nah, so ini artinya jadi atau sehingga. Jadi, kalau teman-teman membuat kalimat dalam bahasa Indonesia pun bisa. Hari ini hujan, jadi saya tidak bisa sekolah. Nah, contohnya di sini, today is rain, so I can't go to school. Nah, hari ini hujan, jadi saya tidak bisa ke sekolah atau sehingga. Nah, so ini adalah penggunaan kata sehingga. Nah, kalau di dalam karangan ilmiah atau penulisan biasanya kita tidak boleh menggunakan yang namanya so ini. Biasanya so ini digunakan untuk komunikasi sehari-hari aja. Paham ya teman-teman? Nah, untuk penggunaan so that itu sendiri, nah kita bisa mencontohkan, Laila studies hard so that she can pass the test. Laila belajar sangat keras atau Laila belajar dengan keras supaya atau agar dia bisa lulus tes. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, jika kita menggunakan in order to pada bagian so that ini, Laila study hard in order that she can pass the test. Nah, boleh juga. Nah, paham ya sampai di sini teman-teman semua untuk perbedaan dari so that dan in order that itu. Nah, untuk so-nya ini memang beda arti sendiri, artinya jadi atau sehingga. Kalau penggunaan in order to bisa juga kita masukkan ke penggunaan in order that. Jangan sampai teman-teman kebingungan dalam materi ini. Nah, ini cuma sebagai kata penghubung dari klausa, dari clause itu sendiri. Nah, cuma perbedaannya kalau dia in order to, maka kita harus menambahkan dengan yang namanya verb bentuk pertama, karena in order to-nya sudah dianggap sebagai subjek. Sementara in order that kita harus memasukkan subjek lagi. Nah, paham ya teman-teman? Nah, kalau untuk penggunaan so juga demikian, kita harus menambahkan yang namanya subjek lagi. Dan so that juga demikian, kita harus menambahkan yang namanya subjek lagi karena ada that di belakangnya.
Nah, biasanya untuk penggunaan so dan ini diiringi dengan penggunaan modal auxiliary seperti can, should, must, seperti itu ya teman-teman. Nah, jangan sampai keliru lagi. Nah, jangan sampai salah paham lagi tentang penggunaan ini. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi dari saya hari ini. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk ke channel saya, silakan subscribe, like, dan share video-video saya ya teman-teman. Thank you very much and thank for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.